Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun seperti pembunuh gila, dia ingin mengambil inisiatif, tidak hanya menyerang Pang Tong, tetapi juga membunuhnya, dan Tan Yun berkata bahwa semua orang yang mempermalukan Mu Mengyi akan dipenggal. Adapun konsekuensinya, Tan Yun tidak terlalu memikirkannya, tetapi Tan Yun ingin membunuhnya terlebih dahulu. Saudara Tan Xian, kamu tidak bisa gegabah, Pang Tong saat ini berada di tingkat ke-7 dari alam pemurnian jiwa dan dia juga murid dari Penatua keempat, ucap dari Luo Fan terbakar dengan kecemasan. Setelah itu Mu Mengyi dengan cemas juga berkata, kakak senior Luo benar, jika kamu mengambil inisiatif untuk membunuh, kamu akan melanggar aturan sekte, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar itu mulut Tan Yun sedikit terangkat dan berkata, Mengyi, saudara Luo, kalian tidak perlu khawatir, aku punya perhitungan sendiri, jadi, ayo saudara Luo, tunjukkan jalannya, ucap dari Tan Yun. Melihat bahwa pikiran Tan Yun sudah bulat, Luo Fan memalingkan hatinya, oke, aku akan mendengarkanmu, kakak Tan Xian, ucap dari Luo Fan. Setelah itu, Luo Fan mengendarai perahu roh yang membawa Tan Yun dan Mu Mengyi, dan terbang 60.000 mil jauhnya ke wilayah lembah abadi nomor 4 yang bertanggung jawab atas lembah itu adalah tetua keempat. 1,5 jam kemudian, matahari sedang terbenam di barat, dan matahari terbenam seperti darah. Luo Fan menerbangkan perahu rohnya dan mendarat di luar lembah peri yang indah. Tan Yun, dengan niat membunuh yang menakjubkan, melirik larangan lembah Pang Tong dengan jijik. Tan Yun tidak mencabut larangan itu, tetapi memandang Luo Fan dan berkata, saudara Luo, panggil dia, ucap dari Tan Yun. Oke, Luo Fan kemarin adegan dipermalukan dan dipukuli oleh Pang Tong di malam hari, segera, matanya merah dan dia berteriak dengan marah Pang Tong, keluarlah, aku ada sini, ucap dari Luo Fan. Begitu suara itu jatuh, suara yang mengandung niat membunuh tiba-tiba keluar dari lembah peri, hehe, Luo Fan, saya pikir Anda telah mempunyai keberanian macan tutul yang ambisius, tetapi Anda berani memarahi saya itu salah besar, ucap dari Pang Tong. Segera, sementara tirai tipis larangan berkedip di pintu masuk lembah, ketika seorang pemuda jangkung melangkah keluar dari lembah, tiba-tiba matanya berbinar, matanya menyipit dan menatap Mu Mengyi, adapun Tan Yun yang berada di tingkat ketiga pemurnian jiwa, Pang Tong mengabaikannya. Set, dengan suara nyaring, dia membuka kipas lipat di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, saudari mudamu, selama kamu mengikutiku malam ini, aku dapat mengatasi masalah penghinaan Luo Fan padaku sekarang dan kalau tidak. Suara Pang Tong tiba-tiba terputus, dan Pang Tong saat ini hanya merasakan sosok di depannya bergoyang, lalu dia merasa pusing karena rasa sakit yang membakar di wajah kanannya. Pang Tong langsung terhuyung-huyung karena ditampar oleh Tan Yun yang tiba-tiba menyerang. Wosh! Sebelum Pang Tong jatuh ke tanah, sosok Tan Yun melintas, dan Tan Yun dengan erat mencekik leher Pang Tong dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Pang Tong menatap Tan Yun dengan ngeri, karena dia dicekik, dia dengan ragu-ragu berkata, kamu, siapa kamu, ucap dari Pang Tong. Tan Yun menutup telinga, masih memegang lehernya dengan tangan kirinya, menatap Luo Fan dan berkata, saudara Luo, bagaimana dia memimpin seseorang untuk mempermalukanmu tadi malam, dan sekarang kamu harus membayarnya, ucap dari Tan Yun. Oke, saudara Tan Xian, ucap dari Luo Fan. Nama keluargamu adalah Pang, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dicambuk hari ini, ucap dari Luo Fan. Lepset. Luo Fan melambaikan tangan kanannya, dan mengeluarkan cambuk dan mencambuk Pang Tong seperti ular hitam. Menyerahlah berjuang, kamu akan merasa lebih baik jika kamu mati, ucap dari Tan Yun. Suara iblis Tan Yun tanpa jejak emosi masuk ke telinga Pang Tong, retak. Cambuk hitam itu menamparkan Pang Tong dengan keras, dan tiba-tiba kulit di dadanya retak. Ah! Pang Tong menjerit, dan tiba-tiba, cincin penyimpanannya di tangan kanannya menyala,
dan Pang Tong memegang pedang terbang dan menikam Tan Yun di belakangnya. Tidak peduli siapa kamu, aku ingin kamu mati, ucap dari Pang Tong. Tan Yun mencekik dengan tangan kirinya memegang leher Pang Tong, tubuhnya berbalik ke samping dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, tangan kanannya terentang dan meraih pergelangan tangan penghunus pedang Pang Tong. Dengan kekuatan tiba-tiba, seluruh lengannya robek. Tidak. Siapa kamu? Ucap dari Pang Tong sambil menjerit mengerikan. Mengyi adalah wanitaku, menurutmu siapa aku? Ucap dari Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak kaki kiri Pang Tong. Mungkinkah kamu Tan Yun, bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu masih hidup? Ucap dari Pang Tong berteriak tak percaya. Sudahlah kamu tidak perlu khawatir, saudara Luo, pukul dia dengan keras, ucap dari Tan Yun. Papa. Luo Fan terus mengayunkan cambuknya yang panjang, dan setelah menghitung napasnya, dia mencambuk Pang Tong sampai merobek kulitnya berkeping-keping. Setelah dagingnya terkoyak, dia menamparkan pipi Pang Tong dengan keras. Setiap cambuk membawa seutas bunga darah, dan setelah beberapa saat, Pang Tong telah dipukuli dan kehilangan penampilan aslinya, dan dia bukan lagi seperti manusia. Tan Yun, apakah kamu tahu siapa aku? Aku murid dari tetua keempat. Jika kamu memperlakukanku seperti ini, kamu akan hancur, ucap dari Pang Tong sangat marah. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi aku tahu kamu akan mati. Apa kamu berani memukul pikiran wanitaku? Ucap dari Tan Yun, sambil mematahkan kaki Pang Tong. Kaca. Dengan mengatakan itu, Tan Yun menendang kaki Pang Tong dengan kedua kakinya. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku aku tidak akan berani lagi, ucap dari Pang Tong ketakutan, dan untaian cairan kuning keluar dari selangkangannya. Mata ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah yang aneh, dan ketika dia melihat Pang Tong, ekspresi Pang Tong menjadi kusam. Tan Yun melihat kembali ke Luo Fan, dan dengan serius berkata, di mana kebanyakan orang di Xianmen dan Mai kita, ucap dari Tan Yun. Luo Fan berkata tanpa ragu, karena di dojo ruang waktu ada set gulungan bintang dan bulan ruang waktu Xianmen. Murid dan Mai berlatih kultivasi, jadi ada kebanyakan orang di sana pada hari kerja, ucap dari Luo Fan. Mendengar itu, Tan Yun mengangguk, dan setelah Tan Yun mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya, dia melihat kembali ke Pang Tong dan berkata dengan dominan, kamu pergi ke ruang waktu dojo sekarang, dan di depan semua orang, teriak 3 kali Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun. Beritahu semua orang, jangan ada yang berani memperhatikan gadis itu lagi, setelah Anda berakhir, Anda akan menghukum diri sendiri dan meminta maaf, mengerti, ucap dari Tan Yun. Dimengerti, ucap dari Pang Tong mengangguk berat. Pergi, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun melepaskan Pang Tong mengeluarkan pedang terbang, menaiki pedang terbang, dan menembak ke arah dojo ruang waktu. Dojo ruang waktu dibangun di alam rahasia Danmai, di lembah peri di timur laut, seluas 10 mil. 1 jam kemudian, malam semakin pekat dan bulan yang cerah terbenam di langit. Pada saat ini, dapat dilihat secara samar bahwa di dojo ruang waktu, ada seorang murid alkimia yang terkenal, beberapa di antaranya sangat senang berbicara, beberapa bertukar pengalaman kultivasi dan pengalaman alkimia mereka. Pada saat ini, 3 buah teriakan turun dari langit. Semuanya, Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun. Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun. Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun. Tapi aku Pang Tong, dan aku tidak punya mata, mencoba untuk mendapatkan sister mudamu, aku memang terkutuk. Kalian yang ingin mendapatkan junior sistermu telah mendengar dengan jelas, cepat dan padamkan pikiranmu, jika tidak, akhirnya akan sama denganku, ucap dari Pang Tong yang berteriak keras. Ribuan murid memandang ke langit, tetapi ketika mereka melihat di langit malam, Pang Tong memanjat pedang terbang, dan bola kekuatan spiritual dengan telapak tangan kirinya mengenai dahinya. Bang! Kepala Pang Tong pecah, dan mayat Pang Tong jatuh dari pedang terbang dan jatuh ke dojo ruang waktu. Ribuan murid, melihat mayat Pang Tong, segera berkata dengan panik. Bagaimana situasinya? Pang Tong benar-benar bunuh diri. Ya,
Tapi semua orang lihat dia, kakinya patah, dan dia dipukuli di sekujur tubuhnya. Dia penuh dengan bekas luka. Apakah seseorang memaksanya untuk mati? Kalau begitu, tak perlu dikatakan bahwa seseorang pasti telah memaksanya. Dia menyebut Tan Yun sebelum dia meninggal. Mungkinkah Tan Yun telah hidup kembali? Ucap dari para murid abadi Xianmen. Tepat ketika semua orang berbicara, pemandangan berikutnya di langit membuat semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan rasa dingin menyebar dari telapak kaki mereka sampai ke hati mereka. Semua orang menonton, tetapi ketika mereka melihat langit malam, 38 murid laki-laki dari tingkat ke-7 dan ke-8 pemurnian alam jiwa, terbang berturut-turut di atas pedang terbang. 38 orang menginjak pedang terbang dan menggantung di langit di atas dojo ruang waktu. Mereka berteriak, Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun, dan setelah mengatakan bahwa dia tidak boleh terlibat dalam Mu Mengyi, mereka semua mengayunkan pedang mereka ke bunuh diri. Plop-plop. 38 mayat jatuh ke dalam dojo ruang waktu, yang sangat mempesona. Semua murid laki-laki yang hadir menggigil di punggung mereka, seolah-olah mereka ditelan oleh mantra sihir yang tak terlihat, dan seolah-olah mereka sedang diawasi oleh sepasang mata kematian yang tertidur di langit berbintang. 38 orang ini adalah semua orang yang ingin memperkosa Mu Mengyi lagi, dan Tan Yun menemukan mereka secara terpisah, dan menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan mereka sebelum bunuh diri. Tan Yun berpikir sangat sederhana, bahkan jika seseorang curiga bahwa dia mengendalikan semua orang di masa depan, lalu bagaimana, sekarang orang-orang dibungkam, Tan Yun tidak peduli jika orang lain berpikir itu yang dia lakukan. Yang dia pedulikan hanyalah dia membuat semua murid dan Mai yang ingin menghajar wanitanya sendiri mati, itu saja. Pada saat ini, ribuan murid berkumpul. Ketika mereka menemukan bahwa beberapa murid yang mati adalah murid dari sesepuh yang sama dengan mereka, mereka terbang menjauh dari dojo ruang waktu dengan pedang mereka dan memberitahu tetua mereka tentang berita itu. Pada saat yang sama, di kedalaman Merit Immortal Valley, ada sebuah istana yang ditangguhkan dalam kehampaan, Merit Immortal Hall. Ini adalah tempat di mana Shen Subing tinggal dan berkultivasi. Pada saat ini, di aula, Tan Yun, Mu Mengyi, dan dengan hormat berhenti di depan Shen Subing. Adapun Luo Fan, Tan Yun telah membiarkannya kembali untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Sebelum Luo Fan pergi, Tan Yun memberinya 1.000.000 batu roh bermutu tinggi, dan memintanya untuk membayar lebih banyak batu roh untuk menemukan seorang murid yang menjaga gerbang gunung di tempatnya. Tan Yun juga meminta Luo Fan untuk memberitahu Song Hong untuk memulihkan diri dengan ketenangan pikiran, dan Tan Yun akan mengunjunginya setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Pada saat ini, Shen Subing melihat bahwa Tan Yun belum mati, dan senyum menawan muncul di wajahnya yang cantik. Shen Subing sangat bahagia, dan senyum hari ini adalah pertama kalinya dia tersenyum di dalam hatinya sejak dia memasuki Xianmen dan menjadi penetua Xianmen. Melihat kembalinya Tan Yun, dia sepertinya telah melihat masa depan yang cerah dan dia akan mengangkat dirinya di Xianmen dan Mai. Selama 3 tahun terakhir, Shen Subing sudah muak dengan kegilaan dan sarkasme para tetua lainnya. Tan Yun, kembalilah, Shen Subing berkata dengan marah, tahukah kamu? Kecuali kepala Tang dan tetua kelima, 3 kata paling umum yang dikatakan tetua lain kepadaku adalah bahwa murid Shen Subing adalah yang terlemah. Murid-muridku memiliki pencapaian alkimia terendah. Muridku memiliki kualifikasi terburuk. Tan Yun, Anda harus ingat bahwa selain kepala Tang dan penatua kelima, 37 penatua lainnya semuanya musuh, ucap dari Shen Subing. Saat ini Shen Subing menjadi semakin marah, sehingga matanya yang indah merah seperti darah. Melihat penampilan muridnya yang lesu dan kesal, Tan Yun merasa sedikit tertekan, dan segera membungkuk dan berkata, Anda dapat yakin tetua yang berjasa, murid ini akan membuat para tetua yang mengejek Anda dipermalukan, ucap dari Tan Yun. Ya, yang saya inginkan adalah kata-katamu, ucap dari Shen Subing menjawab. Bagaimanapun, Shen Subing adalah seorang wanita, dan dia juga seorang wanita yang cantik. Setelah 3 tahun, Shen Subing benar-benar tidak berguna,
dan Sen Subin tidak dapat mengangkat kepalanya di Xianmen dan Mai. Pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Tan Yun dengan penuh harap, dan bertanya, "Saya ingat Anda berkata pada saat kompetisi 4 seni di Sekte Abadi-Abadi, Anda adalah seorang alkemis agung kan?" ucap dari Sen Subing. "Iya," ucap dari Tan Yun mengangguk. "Oke, bagus sekali." Sen Subing tersenyum manis. "Sebulan kemudian, itu akan menjadi kompetisi divisi alkemia saya. Setiap 10 tahun, para tetua dan murid-murid mereka akan memiliki permainan alkimia besar. Aku ingin kamu mewakili perbuatan baikku dan menantang murid jenius alkimia di bawah Sekte 38 tetua lainnya," ucap dari Sen Subing. Tan Yun merasa tidak senang di dalam hatinya, karena Tan Yun tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan sekelompok alkemis hebat. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Sen Subing dan membungkuk, "Penatua berjasa, apakah Anda juga akan bersaing dengan para tetua dalam alkimia?" ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, senyum Sen Subing berangsur-angsur menghilang, dan dia menghela nafas. "Ya, dan 38 penatua lainnya semuanya berbakat di atas alkemis tingkat menengah. Terus terang, saya hanya mengambil penghinaan saya sendiri untuk berpartisipasi, tetapi saya harus berpartisipasi, hanya jika Anda dapat mengalahkan murid lain dalam upacara besar permainan alkimia para murid, saya dapat menyelamatkan sedikit wajah. Anda selalu menjadi murid terbaik di hati saya, Anda pasti tidak akan mengecewakan aku kan?" ucap dari Sen Subing. Tan Yun mengangguk berat, "Murid ini tidak akan pernah mengecewakanmu," ucap dari Tan Yun. "Oke, dengan kata-katamu, aku lega," ucap dari Sen Subing tersenyum sedikit, dan kemudian menciptakan kembali identitas Tan Yun sebagai murid Xianmen dan Mai. Setelah mengambil token, Sen Subing memberikan token kepada Tan Yun Hou dan berkata, "Lembah peri nomor 8 dari lembah peri yang berjasa kosong. Lembah ini relatif dekat dengan lembah peri nomor 1 di Mengyi. Mulai sekarang, kamu bisa pergi ke lembah peri nomor 8 untuk berlatih." Dengan token identitas, larangan Xianggu nomor 8 dapat dicabut. Juga, macan berjongkok, naga tersembunyi Xianmen tidak lebih baik dari pintu dalam. Kamu harus lebih menahan diri dalam pekerjaan Anda, dan jangan sampai ketahuan oleh tetua lainnya, terutama tetua keempat Penatua Lu Yi, dan Han Yong, di Aken Aula Sila. Apakah kamu ingat, ucap dari Sen Subing. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Murid ingat," ucap dari Tan Yun. "Yah, ingatlah untuk pergi ke dojo ruang dan waktu untuk berpartisipasi dalam upacara dan dalam sebulan," ucap dari Sen Subing. Setelah Sen Subing menasihati, dia melambai kepada Tan Yun dan Mu Mengyi, dan meminta mereka untuk mundur. Setelah keduanya pergi, Sen Subing melangkah keluar dari aula abadi dengan ekspresi melankolis, menatap langit berbintang yang luas, bibir merahnya sedikit terbuka, dan nadanya sedih. "Sudah 3 tahun sejak saya mengucapkan selamat tinggal kepada guru terakhir kali, kenapa dia tidak datang mengunjungiku?" ucap dari Sen Subing. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Mu Mengyi berjalan bergandengan tangan di bawah langit berbintang. Mu Mengyi memandang Tan Yun dengan kagum. "Aku mendengar Si Yao berkata bahwa kamu adalah seorang blockbuster dalam kompetisi dan Sekte Abadi-Abadi. Saya selalu ingin menyaksikan pekerjaan Anda dengan mata kepala sendiri, dan saya akhirnya bisa melihatnya setelah sebulan," ucap dari Mu Mengyi. "Benarkah? Namun, aku tidak akan bersaing dengan murid jenius dari 38 tetua," ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. "Ah!" Mu Mengyi mengedipkan matanya, dan berkata dengan bingung, "Bukankah kamu berjanji kepada tetua yang berjasa untuk memenangkan kemuliaan baginya? Mengapa apakah kamu mengatakan kamu tidak akan berpartisipasi sekarang?" ucap dari Mu Mengyi. Tan Yun membuang senyumnya, dan sedikit rasa dingin muncul di sudut mulutnya. "Mengyi, pikirkanlah. Lihat, bahkan jika aku memenangkannya, aku akan membuat para tetua yang mempermalukan tetua yang berjasa merasa tertekan. Tujuan saya sangat sederhana. Setelah sebulan, saya akan mewakili tetua yang berjasa dan tetua lainnya dalam permainan alkimia, dan kemudian semua tetua menginjak kaki mereka dan membuat mereka kehilangan muka, sehingga tetua yang berjasa dapat melampiaskan amarah kepada mereka," ucap dari Tan Yun.
Mendengar itu Mu Mengyi tersenyum, dan berkata, saya suka penampilan dominan Anda, tetapi semua penatua adalah alkemis yang dihormati, Anda bukan hanya alkemis hebat peringkat suci, benar kan? Ucap dari Mu Mengyi. Tan Yun memandang Mu Mengyi dengan penuh kasih sayang, dan tiba-tiba dia mencium keningnya, bodoh kecil, apakah kamu lupa siapa aku dulu? Mereka hanya alkemis, bahkan kepala alkemis gerbang suci. Pencapaian alkimia bahkan tidak layak mengangkat sepatuku di depanku, ucap dari Tan Yun. Yah, aku percaya padamu, ucap dari Mu Mengyi sambil memegang lengan Tan Yun. Tan Yun, ayo kita cari Xiao bersama, ucap dari Mu Mengyi. Mengyi, ayo kita cari Xiao, ucap dari Tan Yun. Keduanya berkata bersamaan. Oke, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Mengyi, aku punya sesuatu untuk ditanyakan nanti, ayo pergi, ayo mengobrol sambil jalan, ucap dari Tan Yun. Setelah itu Tan Yun mengendarai perahu roh yang membawa Mu Mengyi terbang ke udara, dan terbang menuju rahasia di luar Danmai. Di perahu roh, Tan Yun bersandar di dinding perahu, memeluk Mu Mengyi yang menawan. Mengyi, aku ingin bertanya, apakah kamu kenal Mu Gufeng, ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun jelas merasakan tubuh Mu Mengyi bergetar. Mu Mengyi menatap Tan Yun dengan tidak percaya, dia adalah leluhur dari pencetus keluarga Mu saya. Dia meninggal 70.000 tahun yang lalu. Anda bagaimana Anda tahu tentang dia, ucap dari Mu Mengyi. Mengyi, kamu tidak tahu, aku bertemu mantan bawahanku di jurang pemakaman para dewa, dan menemukan 4 pedang primordial lagi, ditambah Huowu jadi 5. Namun, saya belajar dari mulut bawahan saya bahwa 80.000 tahun yang lalu, yang masuk ke jurang pemakaman para dewa, bukanlah leluhur sekte abadi-abadi saja yang pergi sendirian. Ada 10 orang bersamanya pada waktu itu, dan di antara mereka adalah leluhur Anda, keluargamu. Pada saat itu, patriark dari sekte abadi-abadi, dan 11 leluhurmu dari keluargamu mengambil 6 pedang ilahi Hongmeng dan pedang ilahi pembantaian Hongmeng. Saya hanya mengkonfirmasi bahwa pedang pembantaian Hongmeng ada di Istana Abadi Jiwa Abadi, dan keberadaan 6 pedang ilahi Hongmeng lainnya ada di tangan 10 orang lainnya. Namun, karena patriark dan patriark saya pernah menantang terus mengalahkan sekte abadi-abadi dan patriark Istana Jiwa Abadi, karena sekte abadi-abadi dan patriark Istana Jiwa Abadi, masing-masing bisa mendapatkan 1, saya pikir patriark dan patriark saya juga mendapatkannya. Aku percaya di sekte Huanfu kita, ada 1 pedangku, dan ada pun 5 pedang lainnya, aku tidak tahu ke tangan siapa jatuhnya, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini, Mu Mengyi mengerutkan bibir merahnya, air mata mengalir di matanya yang indah. Tan Yun, dinasti Tang Zun Seng harusnya memiliki 2 pedangmu, ucap dari Mu Mengyi. Melihat penampilan sedih Mu Mengyi, Tan Yun memeluknya, dan berkata, kamu katakan, apa yang terjadi, ucap dari Tan Yun. Baiklah, dengarkan aku akan ceritakan perlahan, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi mengingat masa lalunya kembali, lebih dari 10 tahun yang lalu. Suatu kali ayah dan kaisar berkata, Mu Meng leluhurku, Mu Gufeng, dan seorang mahakuasa bernama Tang 80.000 tahun yang lalu keduanya memanen artefak di pegunungan hukuman surga. Ayahku juga mengatakan bahwa mungkin saja Tang Yongsheng adalah keturunan kekuatan besar Tang, untuk mendapatkan artefak keluarga Mu saya, dia membawa orang ke kota kekaisaran kami malam itu, membunuh ayah dan kaisar saya, dan membuat hidup dan mati ibu dan ratu saya tidak diketahui. Pada akhirnya, Tang Yongsheng mengubah dinasti Mu Fengseng menjadi dinasti Tang Zun, jadi, kurasa senjata suci di mulut ayahku seharusnya adalah pedang suci Hongmeng yang diperoleh dari tanah abadi, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini, Tan Yun memeluk Mu Mengyi erat-erat ke dalam pelukannya, dan berkata dengan keras. Bodoh, berhenti menangis, cepat atau lambat, aku akan membalas dendam denganmu, menghancurkan dinasti Tang Zun, dan menyelamatkan ibumu, ucap dari Tan Yun. Ya, Mu Mengyi meringkuk di pelukan Tan Yun, dan tampak panik. Tan Yun, kamu mengatakan bahwa ibuku masih hidup. Apakah benar masih hidup? Ucap dari Mu Mengyi.
Iya, pasti, ucap dari Tan Yun menghibur. Tan Yun, kamu pernah berkata bahwa setelah kita menyelamatkan ibuku, benarkah kita akan menikah? Ucap dari Mu Mengyi dan air mata Mu Mengyi menetes. Tentu saja itu benar, ucap dari Tan Yun. Ketika saatnya tiba, aku juga akan membiarkan ibumu secara pribadi menikahkan kita, ucap dari Tan Yun. Wajah Mu Mengyi dipenuhi dengan kebahagiaan, dan berkata, aku senang memilikimu, ucap dari Mu Mengyi. 1 jam kemudian, di Haixi, malam sudah larut. Tetua kelima, Chen Suyue, datang mengunjungi Shen Subing di Hall of Merit. Shen Subing dulu adalah muridnya, tapi sekarang dia tahu bahwa kehidupan Shen Subing di Xianmen tidak mudah, jadi dia menemani Shen Subing untuk berbicara. Keduanya berbicara tentang permainan alkimia antara para tetua dan murid sebulan kemudian. Chen Suyue meraih tangan Shen Subing dan berkata, Subing, besok aku akan kirim muridku Dong Fei ke pintumu, dia adalah alkemis hebat Seinreng. Sebulan kemudian, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi alkimia sebagai muridmu, dan kamu tidak akan kehilangan muka terlalu banyak, dan tidak membuat orang tertawa. Shen Subing bersyukur, dan dengan sopan menolak, Penatua kelima, saya tahu bahwa di antara para tetua ini, selain Kepala Tang, dan Anda adalah satu-satunya yang memperlakukan saya dengan baik, tetapi itu benar-benar tidak perlu. Jika Anda melakukan ini, bahkan jika Dong Fei menang, orang lain akan melakukannya dan masih mengejekku. Bagaimanapun, di antara 39 tetua kami, keterampilan alkimiaku adalah yang terendah, ucap dari Shen Subing. Mendengar ini, Chen Suyue menyemangati, dan berkata, Subing, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, kamu baru saja memasuki gerbang peri selama 3 tahun, dan kamu tidak perlu malu jika kalah dalam kompetisi alkimia dengan kami, dan saya percaya pada alkimia Anda. Anda akan melampaui orang-orang tua yang memandang rendah Anda cepat atau lambat, ucap dari Chen Suyue. Iya. Shen Subing sedikit mengangguk, oh benar, Penatua kelima, saya punya kabar baik untuk Anda, murid yang paling saya hormati, Tan Yun, tidak mati, jadi dia telah kembali hari ini, ucap dari Shen Subing. Apa? Chen Suyue terkejut, dan segera berkata sambil tersenyum, kamu gadis kecil, kamu menolak bantuan dariku, ternyata Tan Yun telah kembali, saya telah mendengar bahwa dia adalah alkemis agung peringkat suci, ucap dari Shen Suyue. Iya, dengan dia di sekitarku, hatiku jauh lebih tenang, ucap dari Shen Subing sambil tersenyum. Chen Suyue berkata tanpa daya lagi, hei, Subing, kamu tidak boleh senang terlalu cepat. Saya mendengar bahwa Lu Yi, dan beberapa murid dekat tetua, telah dipromosikan menjadi Master Alkimia tingkat suci belum lama ini, ucap dari Chen Suyue. Mendengar ini, Shen Subing tiba-tiba merasa tertegun untuk sementara, Shen Subing berpikir bahwa para murid dari para tetua lainnya memiliki pencapaian tertinggi dalam alkimia, tetapi mereka sama seperti Tan Yun, seorang alkemis hebat dari peringkat suci, dan Shen Subing sepertinya tidak ada harapan. Pada saat yang sama, di Tangzun Xianshan. Kuil Tangzun Xian, aula ini adalah kediaman kepala Xianmen Danmai, yaitu Tang Xinying. Pada saat 3 sekte kuno dari sekte abadi-abadi berkompetisi dalam kompetisi alkimia, Tan Yun memberi Tang Xinying Zuyan Yazun dan kualitas terbaik, setelah dia mengambilnya, dia sekarang berada di usia kapulaga. Ada 9 keindahan di 9 divisi gerbang abadi, termasuk Mu Mengyi, Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, Shen Subing, dan tentu saja dia. Tang Xinying bukan hanya kepala Xianmen Danmai, tetapi juga memiliki identitas yang hanya diketahui oleh Murong Sishi. Tang Xinying adalah satu-satunya putri dinasti Tang Zun hari ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu di aula berdiri di depan Tang Xinying dengan hormat, Putri, Tuan Suci telah memerintahkan budak tua ini untuk datang dan memberitahu Anda, sehingga Anda akan melakukan segala yang mungkin dalam waktu 100 tahun untuk membawa Patriark dan Master Sekte Suci Huang Fu yang asli ke aula. Anda harus mendapatkan pedang ilahi yang mereka dapatkan di jurang pemakaman para dewa, ucap dari pria tua itu. Alis kerut Tang Xinying berangsur-angsur menyebar,
matanya yang indah menunjukkan pandangan tegas, kembalilah dan beritahu ayah kerajaanku, aku tidak akan mengecewakannya. Tidak hanya itu, pedang ilahi milik dinasti Tang Xun kita, dan harta di jurang pemakaman para dewa juga akan menjadi milik dinasti kita, ucap dari Tang Xinying. Putri, hati-hati, budak tua ini akan kembali ke dinasti suci dulu, ucap dari pria itu. Alis kerut Tang Xinying berangsur-angsur menyebar, matanya yang indah menunjukkan pandangan tegas, kembalilah dan beritahu ayah kerajaanku, aku tidak akan mengecewakannya. Tidak hanya itu, pedang ilahi milik dinasti Tang Xun kita, dan harta di jurang pemakaman para dewa juga akan menjadi milik dinasti kita, ucap dari Tang Xinying. Putri, hati-hati, budak tua ini akan kembali ke dinasti suci dulu, ucap dari pria itu. Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Anda pergi dari alam rahasia Huangfu, ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying kemudian memerintahkan seseorang untuk mengirim orang tua itu pergi, lalu Tang Xinying kini menatap langit berbintang dengan kekaguman di matanya. Ayah, ketika keluarga Tang saya belum menghancurkan dinasti Mu Feng, dia menempatkan saya di dinasti Huangfu. Suatu hari, keluarga Tang saya akan mengambil kembali semua yang hilang, ucap dari Tang Xinying di dalam hatinya. Pada saat yang sama, semua tetua Xianmen dan Mei mengetahui bahwa hari ini Pang Tong dan 39 murid lainnya bunuh diri di dojo ruang waktu. 39 murid adalah murid dari penatua keempat, Lu Yi, murid dari penatua kedua, murid penatua ketiga, murid penatua keenam, murid penatua ke-9, dan murid penatua ke-16. Keenam penatua sangat marah, dan mereka menemukan bawahan mereka atau diaken dalam semalam, dan memberitahu para diaken untuk meminta Aula Sila, Han Yong, untuk membantu menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Lalu ketika Han Yong mengetahuinya, dia pergi ke dojo ruang waktu semalaman untuk memeriksa mayat 39 orang yang meninggal, berharap menemukan beberapa petunjuk. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di gerbang abadi, di lembah abadi Murong. Di luar aula abadi Murong, ada wanita cantik bercahaya seperti bintang. Wanita itu mengenakan rok merah muda, sosoknya tinggi dan menawan. Dia seperti bidadari yang mematahkan sayapnya dan jatuh ke dunia fana untuk beberapa alasan, sepasang mata yang indah sering menunjukkan sedikit kesuraman. Wanita dengan rok merah muda adalah Murong Sishi, pernah menjadi kepala bejana pintu dalam, dan sekarang menjadi 18 penatua dari bejana pintu abadi. Wosh! Tiba-tiba sosok wanita tua turun dari langit, membungkuk pada Murong Sishi dan berkata, Nona, budak tua ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan, ucap dari wanita tua itu. Baiklah, masuk dan bicara, ucap dari Murong Sishi berbalik dan memasuki aula abadi. Setelah wanita berusia 90 tahun memasuki aula abadi, dia buru-buru memasang penghalang kedap suara. Nona, menurut penyelidikan budak tua ini, tadi malam, wali peziarah Tang Xun, sebagai pelayan keluarga Tang Xinying, memasuki sekte suci Huangfu, dan meninggalkan sekte suci di tengah malam. Tebakan budak tua ini, 9 dari 10 wali peziarah datang untuk menemukan Tang Xinying, dan itu ada hubungannya dengan pedang ilahi yang didapat Huangfu Shengzong di jurang pemakaman para dewa, ucap dari wanita tua itu. Mendengar ini, Murong Sishi mengerutkan kening dan jatuh ke waktu yang singkat. Setelah keheningan, Murong Sishi sedikit mengangguk, baiklah, kalau begitu, kamu harus mundur, ucap dari Murong Sishi. Baik budak tua pergi, sebelum suara wanita tua itu selesai, wanita menghilang seperti gumpalan asap biru. Bibir merah Murong Sishi mengangkat cibiran menawan, Tang Xinying, putri dinasti Tang Xun Sheng. Selain kamu, berapa banyak orang yang sepertiku yang mengintai di Huangfu Shengzong untuk pedang suci, untuk harta meteorit di dalam Dewa Ngarai, ucap dari Murong Sishi. Pada titik ini, senyum Murong Sishi menjadi semakin dingin, dan matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Semua harta Huangfu Shengzong akan menjadi milik keluarga Murong saya. Selama keluarga Murong saya telah memperoleh semuanya dari Huangfu Shengzong, dan dengan begitu saya dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke visi orang-orang di benua hukuman surgawi,
dan membiarkan semua orang merangkak dan menyerah di depan keluarga murong saya. Suatu hari, keluarga murong saya akan memulihkan masa kejayaan seperti zaman dahulu, ucap dari Murong Sishi. Dari kata-kata Murong Sishi, tidak sulit untuk membayangkan bahwa keluarganya adalah keluarga yang kuat di zaman dahulu. Seperti yang Murong Sishi katakan, dengan penurunan bertahap Huangfu Shengzong dari puncaknya, sekarang. Hari ini, berapa banyak tetua, kepala, dan bahkan kultivator di sekte. Tujuan bergabung dengan sekte Huangfu bukanlah untuk memperkuat sekte Huangfu, tetapi untuk menunggu hari pembagian sekte Huangfu. Dari sudut pandang Murong Sishi, di Huangfu Shengzong hari ini, ada istana jiwa abadi, sekte abadi-abadi, 4 dinasti suci agung, dan mata-mata dari keluarga tersembunyi. Hati orang-orang tidak dapat diprediksi dan peristiwa dunia tidak dapat diprediksi, yang merupakan penggambaran sebenarnya dari Huangfu Shengzong hari ini. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.